على حبيب العلي العظيم سيدنا محمد الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, teman saya, sahabat saya, Alhamdulillah Al-Ustaz Abi Azka beserta istri, kita doakan bareng-bareng. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dalam beribadah kepada Allah, dimudahkan urusan dan rezekinya. Yang saya hormati sahabat saya, teman saya, selalu diberikan kesehatan dan umur, orang tua saya yang luar biasa, ayah anda Al-Ustaz Abi Sawah, maka anda lebih berhayat di luar umur. Mudah-mudahan dia juga senantiasa diberikan kesehatan dan umur. Pak RT yang mewakili dan pengurus yang lainnya serta jamaah Masjid Al-Jabbar, saya doakan ibu ya yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah, dianugerahkan rezeki yang halal barokah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Bu, emang kita hidup di dunia ini ngapain? Allah suruh kita hidup di dunia ini suruh ngapain? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Al-Baqarah. Surah ya? Tujuan ibadah ini, tujuan ibadah apa? Tujuan ibadah adalah tazkiyatun nafsi, supaya jiwa kita bersih, supaya hati kita bersih. Itu tujuan ibadah. Tujuan sholat supaya hati bersih, jiwa bersih. Tujuan puasa supaya hati jiwa kita bersih. Tujuan sedekah supaya hati jiwa kita jadi bersih. Karena manusia itu terdiri dari dua unsur. Satu unsur jasad, dua unsur jiwa. Unsur yang pertama, unsur jasad. Dengar suara dia. Dengar. Jelas itu. Jiwa supaya bertahan hidup itu makan dulu. Makan. Apa makanannya jasad? Bukan. Kalau pagi nasi utuh sama jengkol, anak dulu sama teh manis, jadi suami itu makanan jasad. Ya. Kalau siang makannya jasad itu sayur asam makin jengkol. Jadi jasadnya kuat karena dikasih apa? Kasih makan. Tetapi secukup-cukupnya gizi yang diberikan untuk jasad ini, secukup-cukupnya protein yang diberikan untuk jasad ini, tetap ada jasad mati. Tetap ada yang jasad punah. Itu jasad mati terkubur. Ya, makanya kata Allah dalam surah Asam, yang apa ini? Terus wasyamsi wa duhaha. Ini luar biasa saja. Ya Allah. Wal laili idza yaghsha والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
Sampai orang Jepang membawa matahari, ya kalau api itu saja diciptakan, rembulan ciptaan saja, hebatnya. Tapi apa yang lebih hebat, lebih besar dari matahari, dari rembulan, dari semua ciptaan mereka? Jiwa. Ketahui itu jiwa. Kenapa? Matahari punah, rembulan punah, semuanya punah. Tapi jiwa ini jiwa ini kembali ke Sang Pencipta. Makanya ya, kalau pagi hari pulang kerja capek, hujan, dicampur ke banjir, pulang jam 8 malam. Terus di rumah sama bininya dikasih kopi manis, ya, kasih kopi sama rebusan singkong, ame rebusan pisang, sama rebusan kacang, depannya TV, enak, ya Allah, enak. Kira-kira dulu nyenyak tidur, luar biasa. Api jepang semua. Saking gelapnya itu kalau jasad yang capek. Tapi kalau jiwa yang capek, pulang dari acara di Aljabar, dimaki-maki tetangga, dibilang babe, nabi, bilang mati, bilang ambil segala macam. Pulang dari acara di Aljabar, dimaki-maki orang itu, kira-kira di mana pisang goreng itu di mana tinggal itu? Hah? Kira-kira itu bisa dijual kemana itu? Hah? Bisa dijual? Sesuatu apa? Seorang lagi dimaki-maki di depan orang sekitar malukan, kira-kira bisa dijual? Tuh. Ternyata jiwa ini kalau capek itu apa? Jiwa ini berarti apa? Itu seperti itu. Pamannya kumpul dinasihatin baik-baik, silaturahmi. Apa kata pamannya pulang aja? Kamu kan anak yatim. Kata pulang, kamu itu ayahmu meninggal ketika kamu dalam dunia, ibumu meninggal ketika kamu kecil, yang siapa kamu siapa, yang menjadi kamu siapa, iya kamu. Dimaki-maki dengan kata-kata yang kasar. Pulang nangis, nangis. Kalau begitu, ya Allah. Lalu obatnya apa? Obatnya itu kalau gitu. Obatnya turun al-muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Nabi itu saya kecil ya Pak, saya berupaya ya Allah, saya serahkan ya Allah urusan saya kepada ya Allah. Berikan kebaikan kepada urusan saya semuanya Allah. Berikan kebaikan urusan dunia saya, berikan kebaikan urusan akhirat saya, urusan anak saya, urusan keluarga saya ya Allah. Saya serahin semua kepada ya Allah. Hilang rasa capek dalam hati ini, rasa pegel yang ada di dalam jiwa ini hilang dengan ya Allah.
Kenapa sih jiwa ini harus bersih? Kenapa batin ini harus bersih? Yang la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang itu hebatnya kan ada napasnya ya. Orang dihargai orang, dipandang orang, merasa dia gagal, merasa hebat karena ada napasnya. Coba kalau napasnya hilang, dia cakep banget juga biasa, dia sih kagak mau napasnya ada apa? Ya. Kalau napasnya udah hilang nggak biasa, kalau berguna lagi kalau berguna lagi menurut apa? Ya, katamu begitu. Kecuali jiwa yang bersih, yang pulang ke orang-orang. Makanya ya ayat Tuhan maksudnya jiwa yang bersih, hati yang bersih. Makanya sholat itu dalam rangka membersihkan hati. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau jiwa bersih, perbuatan keji dan munkar bisa dicegah. Ya. Sedekah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Hatinya bersih, jiwanya bersih, maka hidupnya akan jauh dari perbuatan dosa. Puasa, la'allakum tattaqun. Supaya jiwanya bersih. Allah bagi dalamnya dalamnya penuh. Kalau dalamnya penuh, dalamnya bersih, ini yang benar. Hubungan dengan masyarakat enak, hubungan dengan masyarakat enak, hubungan berbangsa bernegara. Nah, jiwa dalamnya bersih. Kalau dalamnya kenapa dalam ini kita bersihkan? Karena bersih-bersih yang begini. Apa tugas kita, Bu? Tugas kita apa? Pak, tugas kita apa? Wa idza rabbuka lil-malaikati ja'alun fil ardi khalifah. Apa tugas kita? Pemimpin. Nih, bapak-bapak nih, pemimpin buat dirinya, pemimpin buat anaknya, ya. Pak RT pemimpin buat masyarakatnya, Pak RW pemimpin buat RT-nya, ya. Kepala desa lurah memimpin satu kelurahan, Pak camat memimpin satu kecamatan, bupati wali kota memimpin sebuah daerah, gubernur memimpin sebuah provinsi, presiden memimpin sebuah negara. Allah maunya pemimpin itu yang bertakwa. Menurut itu, yuk kita bacain ayat mana? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Lil ada ayatnya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa harus lebih takwa lebih soleh daripada fitnah? Itu kuncinya. Allah bilang ibu harus lebih bertakwa lebih soleh daripada anakku. Baru tercipta generasi yang soleh. Pak RT harus lebih bertakwa lebih soleh daripada anakku. Pak RT lebih soleh daripada Pak RT. Pak Lurah kita lebih soleh daripada Pak RT. Pak Camat harus bertakwa lebih soleh daripada Pak Lurah. Pak Bupati harus bertakwa lebih soleh daripada Pak Camat. Gubernur harus lebih soleh lebih bertakwa daripada Pak Bupati. Presiden seharusnya lebih soleh, lebih bertakwa daripada menterinya dan daripada gubernur-gubernurnya. Baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ya, ini harus dicoba.
itu ya. Bu, nih kata Rasul dengerin. Yang namanya kenikmatan dunia itu ya Allah, kata Rasul. Kamu nyelupin air di lautan, kamu angkat itu tetesan yang dari lautan itu, tetesan yang ada di jarimu, itu kenikmatan dunia segitu. Bu, itu belum bikin orang lain. Kenikmatan dunia segitu. Tetapi kenikmatan akhirat itu Allah, itu luasnya kayak apa? Ya Allah, itu kuncinya. Kalau jiwanya bersih, hatinya bersih, maka Allah akan bimbing kehidupan kita ini, kehidupan berbangsa, bernegara, kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, akan Allah berikan bimbingnya. Bu, terakhir ya, setelah kita makanya Rasulullah itu luar biasa contoh. Rasulullah dalamnya sepertiga malam. Rasulullah sholat tahajud itu wajib. Ya, apa? Wajib jelas ya Rasulullah sholat malamnya. Kalau Rasulullah sholat malam itu istrinya itu dituangin air bersihkan air wajahnya. Neng banget tahajud. Maka nggak begini tuh. Gini kita istrinya tidak pulang. Di masa itu lagi besok. Hah? Pagi-pagi kalau dikasih teh manis kita dimarahin ya tanya. Dipercikan air istrinya banget istrinya. Setelah dibangunin anaknya, situ Fatih betul-betul. Dibangunin menantunya, seolah-olah mendarat ibu berkata bukan hanya saya mau di dunia, saya ke akhirat supaya terus begitu. Rasul kalian pun saya anak-anaknya di dunia, saya mau jadi bahwa dibangun anaknya. Ya, makanya sabuna fid dunya fazunna bil ukhra bi khalijatil qura wa fatimatul zahra bi khalijatil qura wa fatimatul zahra. Sabuna fid dunya ya. Wujudnya bin bisa bu, ayo bacain. Sabuna fid dunya, fazunna bil ukhra, bi khalijatil qura, wa fatimatul zahra, bi khalijatil qura, wa fatimatul zahra. Sayang banget Rasul sama anaknya Fatimah itu Zahra. Sayang sama anak bukan di dunia doang, harus di akhirat. Sayang, suruh sholat, suruh taat. Ya, makanya ya orang yang hatinya bersih itu ciri dari ibadur rahman, hamba yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Al-Qur'an 3. Wa ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Ibadah rahman, hatinya bersih. Makanya di puasa kata Rasul, "Kamin shaimin laisa lahu min siyami illa jumatus." Berapa banyak orang yang puasa, ibadah puasanya kagak diterima, cuman dapat lapar sama haus doang. Kenapa? Mulutnya kagak dijaga. Belajar puasa itu belajar asum tuh, belajar diem apa? Ya, masa mati apa kagak naga seharian sebulan kagak mati? Ya. Coba ngomong yang baik-baik aja. Tuh tangan ngetik yang bagus-bagus aja. Orang tetangga saya sih baca HP saya statusnya, ya laki gua mau udah ngapleh, orang gua jadi bilang ngapleh. Ya, laki gua mau udah ngapleh katanya. Ngapleh apa itu? Ya, itu tahu kemana-mana. Masa orangnya udah ngapleh? Ini gimana waktu muda saya ini? Ya. Ini mulut dijaga. Ya, itu ada orang puasa.
Gerbang-gerbang hati dijaga. Apa gerbang hati itu? Pendengaran dijaga juga. Apa gerbang hati-hati? Mata pandangan itu dijaga. Pandangan. Ya. Kenapa? Setan itu ya melakukan panah yang beracun itu lewat pandangan. Pandangan itu adalah panah beracunnya setan. Ya. Berapa banyak orang yang punya bangkut gara-gara pandangan. Ya. Dijaga lisannya, dijaga 7 anggota tubuh yang menjadi gerbang hati supaya hati menjadi bersih, jiwa menjadi suci. Ya Bu ya, karena makanan jiwa itu lebih nikmat daripada makanan jasad. Ya, lebih nikmat. Kenapa? Saya almarhum Kiai Abdullah Syafi'i itu diundang aja. Itu yang undang orang kaya. Abuya katanya makanannya apa kesukaannya. Oh Abuya kesukaannya makanannya dirame pecah. Dibeliin gulanya yang gede banget, benar dipecah. Ya datang Abuya, ya Allah cuma dicicipin doang sedikit. Udah dicicipin doang sedikit. Makannya sedikit, kalau kita sedikit makan, sedikit makan. Kalau punya makannya sedikit, makanan fisik, makanan jiwanya banyak. Makanan jiwanya itu apa? Makanan jiwanya itu adalah zikir kepada Allah. Itu bisa menyenangkan kok. Coba orang Palestina, Hamas. 1,5 bulan digempur, diembargo, nggak dapat makanan zikir, makanya kuat. Ya, itu terlalu kalau pulang 1 hari, tapi badannya gede-gede enggak? Kenapa? Makanan zikir. Ya, itu makanan jiwa lebih nikmat daripada makanan jasad. Coba orang yang biasa zikir di tengah malam, tenang jiwanya, damai jiwanya, tenang jiwanya, bahagia jiwanya. Kenapa masih itu makanan jiwa ini? Makanya kemerdekaan Indonesia bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwa baru raga. Kalau jiwanya terbangun, nanti raga ini ikutin ke surga. Kalau raga ini makan dulu makan, yang di otaknya bikin makan dulu. Ya, besok makan mana lagi? Di semua ada restoran namanya bebek terbang. Gimana makannya bebek terbang? Bebek kamar, bebek terbang, ya macam-macam. Ini bakal makan aja. Kalau jiwanya yang kuat, nanti jasadnya diantarkan ke surga. Kalau jasadnya yang kuat, nanti jasadnya diantarkan ke neraka. Ya, maka jiwa dan jasad ini harus sama-sama kuat. Ya, terakhir kita bacakan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan umur kita. Ya, bisa beribadah di bulan Ramadan. Disampaikan umur kita untuk bisa berhari raya dengan sanak famili tetangga kita, ya kerabat kita, anak-anak kita, ya dipanjangkan umur kita dan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang luas yang barokah, ya agar kita bisa beribadah dengan maksimal. Amin. Al-Fatihah. Maaf ya kalau saya banyak ngomong, yang masih coba ngomong masa saya ngomong sedikit aja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang diperasan ya. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.